Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kesetiaan Tuhan sebagai Gembala Agung dalam memulihkan suatu bangsa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka, akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yehezkiel 37, ayat 24 dan ayat 25, yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, merupakan sebuah ayat yang memiliki makna mendalam untuk memahami konteks hubungan antara Allah dan umat-Nya. Dalam ayat-ayat ini, Nabi Yehezkiel menerima wahyu ilahi tentang dibuatnya perjanjian baru antara Tuhan dan kaum Israel. Konteksnya pada masa itu harus kita pahami, agar kita dapat memahami pentingnya bagian ini. Pada saat Yehezkiel menulis kata-kata ini, bangsa Israel dari kerajaan selatan, berada dalam pengasingan di Babel, merasa terputus dari tanah air mereka dan Tuhan mereka. Mereka telah menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, dan mendambakan awal yang baru. Pesan Yehezkiel menyampaikan kontrak perjanjian baru. Dalam perjanjian ini, Tuhan berjanji untuk menyatukan kembali suku-suku Israel yang terpecah, membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Dia akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, hidup dalam hubungan yang dipulihkan, dan dalam damai sejahtera. Janji ini merupakan simbol pengharapan, pembaruan, dan rekonsiliasi. Dalam istilah kontemporer, Yehezkiel 37, ayat 24 dan ayat 25, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kesempatan kedua. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat atau betapa rusaknya hubungan kita dengannya, Tuhan menawarkan kemungkinan awal yang baru, kesempatan untuk berada dalam hubungan yang dekat dan harmonis dengannya. Ayat ini merupakan bukti kasih Allah yang tak tergoyahkan dan kesediaannya untuk mengampuni dan memulihkan, menjadikannya sumber penghiburan dan inspirasi bagi semua orang yang mencari pembaharuan dan rekonsiliasi dalam perjalanan iman mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Bagian ini menampilkan sosok Tuhan sebagai Gembala Agung yang menekankan kesetiaannya yang tak tergoyahkan dalam memulihkan suatu bangsa, khususnya bangsa Israel. Di dunia yang ditandai dengan perpecahan, kekacauan, dan kebutuhan akan penyembuhan nasionalisme dan spiritual, tema ini sangat relevan. Penglihatan Yehezkiel tentang Allah yang mengadakan perjanjian baru dengan umat-Nya, mengumpulkan mereka dari keadaan yang tercerai-berai dan hancur, merupakan pengingat yang kuat bagi kita akan kesetiaan Allah. Sang Gembala Agung berjanji akan merawat kawanan domba-dombanya yang tercerai-berai, membawa mereka kembali ke tanah air mereka, dan berjanji untuk melindungi dan memelihara mereka. Pesan ini meyakinkan kita bahwa, betapapun buruknya keadaan kita, Tuhan tetap setia kepada kita sebagai umat-Nya. Di saat terjadi pertikaian nasional atau pribadi, kita mendapat penghiburan dengan kenyataan bahwa Tuhan adalah sumber utama pemulihan dan penyembuhan. Bagian ini mengajak kita untuk memperbarui iman dan kepercayaan kita pada komitmen Allah yang tak tergoyahkan terhadap perjanjiannya dengan kita. Dalam konteks kita saat ini, ketika bangsa-bangsa rusuh, yang diwarnai dengan perpecahan dan kekacauan, maka bagi setiap orang
yang mencari hiburan dan kesembuhan, Yehezkiel 37, ayat 24 dan ayat 25, mengingatkan kita bahwa Allah adalah gembala yang akan membimbing kita melewati lembah tergelap, dan akan membawa kita ke tempat pemulihan. Kesetiaannya adalah sauh bagi jiwa kita, dan iman kita adalah kompas, yang akan membawa kita kembali ke pelukan kasih dan perlindungannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memupuk kepercayaan yang tak tergoyahkan pada kesetiaan Tuhan, bahkan di masa-masa sulit, baik pada tingkat pribadi maupun nasional. Sama seperti Tuhan menjanjikan pemulihan kepada umat-Nya, kita juga harus terbuka terhadap pemulihan pribadi dan rohani dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan perjanjian yang Tuhan tetapkan dengan kita, dengan menjunjung tinggi tanggung jawab kita sebagai umat-Nya. Di dunia yang terpecah belah, kita harus berupaya mewujudkan persatuan dan rekonsiliasi, dengan mengikuti teladan Tuhan sebagai Gembala Agung, yang akan mengumpulkan kawanan domba-Nya yang tercerai-berai. Sama seperti penglihatan Yehezkiel, yang menyampaikan pesan pengharapan, kita juga harus menjadi pembawa pengharapan seperti Yehezkiel, menyebarkan janji-janji Allah mengenai pemulihan dan pembaharuan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon kekuatan yang dari Tuhan, untuk menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami untuk percaya pada kesetiaan-Mu yang tak tergoyahkan, baik secara individu maupun sebagai satu bangsa. Semoga kami terbuka terhadap pemulihan yang Engkau tawarkan, dan semoga kami hidup sesuai dengan perjanjian-Mu. Bimbing kami untuk menjadi agen persatuan dan rekonsiliasi, dengan menyebarkan pesan pengharapan-Mu kepada dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.